Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahillazi anzalal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahma liqaumi yu'minun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di ruang Zoom diskusi penguatan aktor resolusi konflik kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Terdengar ya suara saya? Siang. siang, siang. Iya, Siang. Selamat Siang siang. juga, Bu Nur Azizah. Yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Dedi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat-sehat baik. Bapak Kasubtim Evaluasi apa sudah ikut bergabung bersama kita? Hadir. Hadir. Oke, yang kami hormati Bapak Kasubtim kita, Bapak Kasubtim Evaluasi Kinerja Penyelenggara Islam, Bapak Heru Sustato. Selamat siang Bapak sudah membersamai kami. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Yang kami hormati juga narasumber kita Ibu Nur Aini SHI, MSI dari ARK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini dari ujung barat Indonesia sampai ujung barat timur Indonesia. Ujung timur Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung semuanya hari ini. Baik, insya Allah kita akan berdiskusi tentang moderasi beragama dalam kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pencerahan atau arahan dari Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan buat semuanya, kawan-kawan semuanya. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Katim, Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, juga Pak Katim Evaluasi Penyuluh di PNAS, Bang Heru, yang saya hormati juga semua rekan-rekan semuanya, dan terutama ini buat dua cahaya kita di siang hari ini. Yang pertama itu cahaya Azizah, yang kedua cahaya mata Nur Aini sama Nur Azizah. Jadi insya Allah semesta kita di sore hari ini terang benderang karena ada dua cahaya. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, di saat yang sama ini sebenarnya kan di saat yang sama saya harus mengikuti diklat kepemimpinan untuk eselon 3 dan sudah berlangsung. Jadi setiap hari itu saya harus Zoom dengan pakaian yang rapi, berseragam, terus video on cam terus. Nah, kebetulan ini jadwalnya sama, pukul 13 ada Zoom. Cuma yang tidak sama itu pengampunya atau narasumbernya itu belum muncul di ruangan Zoom, jadi saya bisa menyapa kawan-kawan dulu nih dari para penyuluh, para penghulu, juga mungkin dari kalangan yang lainnya yang mengikuti webinar kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan Fatma, juga Bang Naib, juga Teh Sutra dan Cici ya, yang tanpa bosan dan lelah kemudian terus uh, bisa melaksanakan dan menggelar kegiatan webinar ini. Dan tema yang diangkat kali ini nih menarik karena mengangkat satu wacana
yang diangkat dari tradisi lokal Nusantara gitu ya. Jadi Ibu Nur Aini akan mengulas tentang bagaimana sih konsep moderasi beragama, bagaimana eh, kerukunan, bagaimana sih yang kemudian disampaikan atau yang terkandung dalam kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Ma'sum. Ini tentu saja karya karya lokal ulama Nusantara seperti ini akan berbeda dibanding dari karya-karya lainnya yang ditulis oleh ulama-ulama dari Timur Tengah misalnya atau dari Eropa, buku-buku tentang moderasi, buku tentang toleransi dan seterusnya. Karena ulama lokal atau kiai atau ulama lokal yang hidup dan merasakan udara serta air yang dikeluarkan oleh bumi Indonesia tentu saja akan melihat keragaman Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda dan juga akan menyampaikan atau menawarkan solusi-solusi bagi terwujudnya kerukunan itu dengan solusi-solusi yang benar-benar apa ya dan bersesuaian dengan kondisi serta situasi masyarakat Indonesia ya tempat beliau itu hidup dan menghidupkan masyarakatnya. Jadi ini akan sangat menarik. Lagi-lagi saya mengajak dan menghimbau teman-teman semuanya, baik yang sudah menjadi narasumber webinar ini maupun yang sudah menjadi sumber, ya saya mohon tuliskan dalam bentuk makalah, dalam bentuk paper ya, dalam bentuk akan pilih mungkin nyuluh kredit yang Pak Ibu dimuat dalam satu buku yang disebarluaskan. Jadi saya sangat berharap bahwa teman-teman semuanya bisa menulis bentuknya pengalaman. Itu ya akan sangat kami tunggu ya. Itu aja mungkin sebagai pengantar menikmati sore hari menjelang berbuka puasa ini dengan mengkaji kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Ma'sum. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubdit. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan langsung membahas mengenai moderasi beragama dalam kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah bersama narasumber kita Ibu Nurul Aini SHI MSI. Beliau lahir tanggal 3 Mei 1984. Saat ini beliau beralamat di Krapyak, Panggung Harjo, Sawan Bentul. Betul ya Bu? Bantul. Betul. Daerah istimewa Ya. Bantul. Baik, beliau adalah lulusan S2 dari UIN Sunan Kalijaga. Saat ini beliau sedang menyelesaikan S3-nya juga di Fakultas UIN Syarif Hidayat, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai Ketua UPZ Kecamatan Sewon 2022 hingga 2017, juga sebagai Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Anissa, juga sebagai penyuluh agama tentunya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Baik rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita langsung saja berdiskusi bersama Ibu Nurul Aini SHI MSI. Kami silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nur Azizah yang atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubdit kita, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG,
dan terima kasih motivasi dari Bapak ya, Alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Heru Susanto atau Pak Hersus, Kasubtim Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama, eh, dan juga teman-teman ARK seluruh Indonesia yang saya cintai. Alhamdulillah semuanya masih puasa ya. Ini kajian yang unik ya di tengah hari yang apa ya mungkin waktunya kita enak-enak istirahat ya Pak Azizah ya. Betul, jam-jam Alhamdulillah ya. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Fatma dan tim Pak Naif, Pak Cutra, Mbak Cici yang terus bergerilya mencari narasumber dan berhasil merayu saya ya persiapan dalam waktu-waktu yang limit ya. Tapi insya Allah semoga tidak menghilangkan apa ya semangat kita untuk terus mengasah literasi kita untuk mengaji lagi eh, terkait moderasi beragama. Baik, eh, segala puji bagi Allah kita eh, sanjung kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat daring, lewat Zoom. Dan salawat serta salam adalah kita selalu sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya semua. Amin. Amin. Pada hari ini saya ingin mengangkat tema tentang kajian kitab ya. Eh, Mungkin nanti bisa di-share screen ya Mbak Azizah tentang kitabnya atau mungkin nanti kita bagikan di grup first responden itu ya Mbak Fatma mungkin bisa dibagikan untuk kitabnya, kitab PDF-nya. Sebelumnya, kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema ini? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasubdit kita, eh, kitab ini adalah kitab lokal yang dibuat oleh Kiai Haji Ali Maksum. Ya, beliau adalah pengasuh Pondok Kerapiak, tapi memang asli beliau adalah dari Lasem, Jawa Timur. Next bisa Mbak Azizah lanjutkan. Oke, siap. Kiai Haji Ali Maksum merupakan salah satu ulama yang harismatik yang dikenal banyak kalangan karena kejeniusannya serta mampu mengkader banyak tokoh-tokoh nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1915 di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Haji Maksum dan juga Kiai Haji Ahmad Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Maksum dengan punyai Hajah Nur Yahya binti Muhammad Zain Maksum. Keluarga Kiai Haji Ali Maksum lari ya Mbak. Kelihatan, Mbak? Lari-lari ya. Sudah? Di zoom sedikit, Mbak. Oke. Jadi Kiai Ali Maksum sebenarnya namanya adalah hanya Kiai Ali, tapi ketika ditermas karena banyak nama Ali yang lain ya, jadi dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi nama eh, masyhur untuk beliau adalah Kiai Haji Ali Maksum. Jadi beliau pernah nyantri di pesantren Tremas, Pacitan. Pesantren ini terkenal karena salah seorang tokohnya itu menjadi ulama besar di Mekah yaitu Syekh Mahfud Al-Tarmazi yang merupakan saudara kandung dari Kiai Dimyati. Dan Kiai Dimyati inilah yang turut mempengaruhi pemikiran dari Kiai Ali. Salah satu buku yang
apa ya yang masyhur untuk dikaji dari karya beliau adalah salah satunya yaitu yang kitab kitab yang pada siang hari ini kita bahas yaitu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hujjah Ahlus Sunnah. Di antara karya-karyanya yang lain seperti Amsilah Amsilah Tasrifiyah. Nah, ini juga termasuk karya fenomenal dari beliau di mana beliau apa ya berubah dari ilmu sorof dan ini khusus sekali untuk dari Ali. Kemudian kita hadir juga karya yang merupakan kitab pertama di Nusantara yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum yang menjelaskan tentang konversi atau ukuran dan takaran Arab yang diindonesiakan. Nah, ini juga menjadi salah satu acuan untuk umat Muslim yang ada di Indonesia. Nama kitabnya Fathul Qadir. Kemudian kitab Durusul Falakiyah ya, Ad-Durus Al-Falakiyah itu juga karya beliau yang menjelaskan tentang ilmu falak. Dalam kitab ini disusun secara sistematis dan konseptual tentang ilmu hitung, logaritma dan almanak Masehi dan apa bagaimana posisi matahari dan sebagainya. Kemudian kitab Badiatul Misal yaitu kitab yang hampir sama dengan kitab Ad-Durus Al-Falakiyah, yaitu menjelaskan tentang ilmu falak, akan tetapi dalam kitab ini Kiai Ali Masyum lebih menjelaskan yang menjadi patokan bahwa pusat peredaran alam semesta adalah bukan matahari, melainkan bumi. Sedangkan matahari, planet, dan bintang yang jumlahnya sedemikian banyak berjalan mengelilingi bumi. Itu dan karya yang masyhur lagi adalah Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita kaji pada siang hari ini. Next, Pak. Nah, kalau kita itu ya, warna hijau cukup tipis ya, dan ini kitab biasa kita kaji di pesantren Krapyak Al Munawir dan juga eh, apa karena di Krapyak itu ada dua yayasan ya Al Munawir dan apa Ali Maksum yang sebenarnya itu adalah satu satu induk ya hanya untuk ini apa secara formalitasnya itu memang ada dua. Jadi kitab ini kitab Hujjah Ahlus Sunnah itu sebagai kitab apa ya langganan gitu ya Mbak Nur Azizah. Ketika puasa begini, nah ini kitab Hujjah. Begitu juga saya mengaji ke kitab Hujjah itu dulu bersama kiai saya di Kerapia itu Kiai Warsun Munawir. Beliau adalah putra dari Mbah Munawir dan kebetulan apa pengarang dari kitab Hujjah ini adalah menantu dari Kiai Haji Munawir ya yang merupakan pendiri dari Pondok Al Munawir Kerapiak Yogyakarta. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah atau mungkin nyantri di sana ya karena termasuk Pondok Kerapiak itu pondok yang lumayan besar Mbak Azizah. Jadi santrinya itu ribuan gitu ya. Dan ketika menjadi santri Kerapiak, insya Allah untuk kitab ini kayaknya sudah tidak asing lagi ya. Setiap posonan mesti dibaca lagi, posonan dibaca lagi. Jadi ketika musim puasa seperti ini, di mana-mana eh, maknani kitab ini. Favorit ya. Kita wajib ya di pesantren ya. Jadi memang kitabnya cukup tipis, kecil, dan bahasanya juga mudah untuk dipahami. Bahasa Arabnya itu bahasa Arab lokal ya, jadi mudah untuk dipahami ketika kita buka saja. Nanti mungkin bisa kita buka bareng-bareng ya Mbak Azizah kitabnya supaya teman-teman tahu gambarannya seperti apa. Untuk latar belakang di susunan kitab ini adalah di dalam mukadimah kitab ini beliau menyebutkan bahwa eh, beliau untuk menulis karya itu karena adanya desakan kebutuhan ya kaum santri di pondok pesantren Krapyak yang pada khususnya dan kalangan awam pada umumnya yang apa ya
yang terbatas ilmunya mengenai perkara-perkara yang tidak perlu saling bantah di dalamnya. Itu ditulis oleh beliau di dalam Muqaddimahnya. Kemudian, next, Mbak. Jadi di dalam kitabnya itu dituliskan yang sudah diartikan ini ya, maka ketika saya menulis kitab hujah, melihat sentuhan kebutuhan saudara-saudara santri ya di Pondok Pesantren Krapyak itu secara khususnya, nah di situ saya cantumkan apa ya kutipannya, yaitu bahwa apa ya persoalan yang eh, sering memicu keributan antara satu apa ya satu muslim dengan muslim yang lain sehingga menimbulkan perpecahan, dan ini kekhawatiran dari beliau sehingga perlu untuk dituliskan hujah atau dalil-dalil dari amaliyah yang itu rentan rentan untuk apa ya terjadi perdebatan di dalamnya. Adapun di dalamnya tertulis ada 8 pokok sebenarnya, tapi menambahkan satu di dalamnya. Jadi ada 9 yang dibahas dalam kitab ini. Yang pertama, ya baik tentang apa namanya, namanya tulis kitab ini itu supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi saling menyalahkan dalam akidah seorang Muslim. Pokok-pokok bahasan dalam kitab Hujjah ini ada 9. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran dan sedekah bagi kepada orang mati. Kemudian sholat sunnah qobliyah sebelum sholat Jumat. Ya, ini juga sering terjadi perdebatan ya. Kemudian talqin orang mati setelah menguburkannya. Kemudian masalah sholat tarawih yang sampai sekarang juga masih ramai ya, Mbak Azizah ya. Bagi yang tidak paham. Kalau yang paham, insya Allah nggak akan ribut ya. Kemudian cara menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal. Kemudian ziarah kubur, nikmat kubur dan azabnya. Terus di bab ke-8 itu ada ziarah makam Nabi dan usaha untuk mendatanginya. Yang terakhir adalah tentang tawasul, menjadikan perantara ya, dengan Nabi. Dan memang ini apa ya, sepertinya amalia semua mungkin ya. Tapi sebenarnya bukan demikian ya. Karena warga NU itu apa ya, sebenarnya jutaan kaum muslimin ya di penjuru dunia juga melaksanakan kegiatan itu, melaksanakan eh, amaliyah itu. Tapi mungkin karena kebanyakan ya kalau di Indonesia kalau berbicara organisasi ya kan yang organisasi besar di Indonesia itu kan ada 2, NU Muhammadiyah kita tahu semua. Nah, itu seringkali ketika kita kurang baca, akhirnya mudah untuk menyalahkan. Nah, begitu juga apa ya, eh, jadi perdebatan harapannya dari Kiai Haji Ali Maksum itu seorang santri itu bisa menjelaskan apa duduk perkaranya, tidak tidak langsung menyalahkan, tapi perlu untuk apa ya penjelasan ini dari mana, kajian ini dari mana. Nah, seperti itu. Mungkin bisa di-share screen kitab PDF-nya, Mbak Nur Azizah. Kitab PDF. Saya coba. Kebetulan tadi niatnya saya bawa, tapi kok malah ketinggalan ya. Jadi kitabnya cukup tipis, tapi itu di dalamnya itu banyak apa ya mukadimah dari beliau. Jadi ketika misalnya kayak bab pertama, ya kita tunggu ya teman-teman. Mungkin nanti bisa di-share untuk teman-teman ya. Sudah saya eh, masukkan ke drive, link drive-nya nanti bisa dibagikan di grup ya. Bisa kita belajar bareng-bareng. Jadi ketika di bab pertama misalnya tentang kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan juga sedekah kita kepada mayit. Nah, apakah pahalanya itu sampai kepada mayit? Nah, itu yang sebenarnya itu adalah masuk
masalah-masalah furu' khilafiyah yang seyogyanya jangan sampai terjadi fitnah, terjadi perdebatan dan pengingkaran. Nah, di dalam kitabnya yang saya pahami, jadi di dalam apa namanya, eh, sudah bisa Mbak Aziza, biar kita buka. Nah, seperti ini kitabnya ya. Ini malah jadi kayak kajian kitab ya. Gak apa-apa, kita banyak perlu banget tahu nih, Mbak. Jadi beliau sambil kita buka memang Kiai Ali Malsum itu apa ya, ya merubah sistem pendidikan yang ada di Kerapyak yang tadinya salafiyah saja, kemudian mempunyai eh, sistem pendidikan yang formal. Nah, ini sempat sempat juga terjadi apa ya dulu awal-awal mulanya itu juga terjadi perdebatan ya, karena eh, dan pemikiran itu beliau dapat dari Termas sebetulnya. Termas di Termas apa pendidikan yang eh, dengan sistem madrasah seperti itu, nah itu kan sudah jalan di sana. Melihat di Kerapyak kok hanya salafiyah saja dan banyak santri yang tidak bersekolah, nah akhirnya dibuatlah sekolah-sekolah formal. Dan beliau adalah apa pencetus dari sekolah formal. Nah, yang Ini kita pertama, mulai dari tadi oke, tahu. Silakan, Mbak. ya. Ini untuk mukaddimahnya ya. Kita langsung ke bab pertama, Mbak. Oh ya, kitab ini sebenarnya ditulis oleh, dikarang oleh Mbah Ali Maksum, tetapi diberikan tambahan-tambahan ya, tambahan-tambahan oleh Kiai Haji Ahmad Subhi yang merupakan apa murid beliau dan beliau diizinkan untuk menerbitkan. Ya, jadi di sana ada tambahan-tambahan gitu ya. Oke, pasal pertama, Mbak. Ya, Ya, ya. seperti ini adalah jawazu apa? Jadi tentang kebolehan kebolehan menghadiahkan pahala bacaan ya untuk lil mayyit dan sampainya ganjaran membaca Al-Qur'an itu kepada mayit. Nah, di sana selalu beliau itu mengingatkan ya di bait berikutnya itu jadi di sana bahwa jangan sampai menimbulkan fitnah apa ya yang nah ini hal tersebut ini adalah salah satu dari masa masa apa masalah furu'nya khilafiyah yang bisa menimbulkan fitnah jidal ya pertengkaran yang tidak habis-habis. Nah, di sini beliau mengingatkan untuk jangan sampai kita menjadi pihak yang terpecah belah. Nah, di sini yang saya maknai kenapa kan ini dikaji oleh para santri ya Mbak Aziza. Jadi selalu guru kita juga mengingatkan karena membaca ini kata per kata, per kata kepada santri. Jadinya yang saya ingat ya sampai sekarang pun intinya dari hujah itu walaupun sudah di apa ya dilontarkan dalil-dalilnya, tapi jangan sampai yang penting adalah persatuan ya. Ya, pokok kolam. Nah, jadi jangan sampai di antara kita apa untuk apa persaudaraannya itu menjadi pecah. Nah, dalam kitab dalam bab pertama ini beliau sebenarnya memang kitab ini menukil banyak pendapat ya. Seperti bab pertama ini tentang kebolehan menghadiahkan, yang pertama itu beliau menukil dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini merupakan kitab-kitab yang jadi setelah beliau menikahi putri dari Kiai Munawir itu kan setelah beberapa bulan beliau berhaji. Ada hadiah haji ya dari untuk Kiai Ali dan beliau di Mekah itu 2 tahun. Selama itu beliau mencari apa belajar banyak hal di sana dan kitab-kitab yang
beliau pelajari itu dibawa pulang semua ke Lasem, termasuk jadi tidak hanya kitab salaf saja, kitab-kitab yang terbaru yang kekinian juga beliau pelajari. Itulah yang membuat pemikiran beliau itu maju. Kemudian Gimana Mbak? Masih yang atas atau sudah ke bawah? oke, oke, boleh di bagian bawah, di bawahnya. Jadi setiap pembahasan itu ada eh, komentator mungkin ya Mbak ya dari kitab ini memang ada komentator atau tambahan ya tambih dari Kiai Ahmad Subhi. Terus, terus. Oh ini sudah ke bab yang kedua Mbak sebelumnya. Ya, mungkin nanti bisa teman-teman baca ya. Kita mungkin kita apa ya? Dah. Ini masih Ibnu Taimiyah. Lanjut ke yang ini mungkin. Ya. Jadi di dalam yang bab pertama itu bahwa sepakat bahwa pahala sedekah dapat sampai kepada mayit dengan menyampaikan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kebolehan itu yaitu pendapat Taimiyah tadi yang kita buka ya. Kemudian eh, apa dan juga ada di dalam Sarah Minhaj ya tentang Al-Quran menurut pendapat yang dipilih sebagaimana disebutkan dalam Syarah Minhaj pahalanya itu juga sampai kepada mayit. Gimana suaranya bisa didengar? Bisa didengar jelas kok Mbak. Ah, Begitu. Silakan dilanjutkan Mbak. Dan beliau apa ya selain kitab-kitab salaf, beliau juga menemukan adanya pendapat dari yaitu eh, me- bahwa bolehan menghadiahkan bacaan Al-Quran dan pahalanya sampai kepada orang lain. Maka pendapat di tengah masyarakat. Nah, juga dari imam ini bahwa rahmat dan barokah dari Al-Quran. Maksum ya jadi dari pendapat di kitab Al-Adkarnya An-Nawawi, di kitab Majmu'nya An-Nawawi itu juga dan kitab apa namanya Ar-Ruh ya di Ibnu Taimiyah itu membolehkan. Tetapi dalam ininya dalam akhirnya pun tetap menyerahkan kepada para pembaca. Yang penting tidak hal ini jangan sampai membuat perpecahan begitu Mbak Azizah. Kemudian di akhir pembahasan itu mesti ada tambahan dari eh, penulis kitab ini yang mencetak yaitu yaitu Kiai Ahmad Subki itu eh, menambahkan atau melengkapi apa yang sudah ditulis oleh Kiai Ali.
Jadi dalam kitab apa namanya tentang sampainya pahala itu kita Kiai Subhi juga menambahkan bahwa aku pernah eh, mendengar ya ini dari perkataan dari Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, saat kalian memasuki makam, bacalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan jadikanlah pahala bacaan itu untuk ahli kubur, karena pahalanya akan sampai kepada mereka. Menurut pendapat yang terpilih oleh ulama, seseorang setelah menghadiahkan suratul Fatihah, kemudian membaca doa seperti ini. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila fulan. Siapa yang disebutkan seperti itu. Nah, itu juga ditulis di dalam kitab Majmu' Sulasi Rosail, karangan dari Muhammad Al-Arabi, bahwa bahwa mayoritas ulama ahli fiqhus sunnah wal jamaah bacaan Quran yang diperuntukkan untuk orang mati itu boleh dan pahalanya akan sampai kepada mereka walaupun dalam cara seperti itu. Ini salah satu bahasan saja, Mbak. Jadi ketika tapi hampir semua bab ketika kita baca ada ada yang diperingatkan oleh beliau bahwa apa ya ini adalah masalah khilafiyah itu selalu disebut dalam pembahasan-pembahasan setiap ininya dalam setiap pembahasan. Jadi menurut seperti yang bab kedua di dalam apa ya ini tentang sholat sunnah ya, sholat sunnah sebelum sholat Jum'ah. Jadi, Jumat. Sholat nah Jumat. itu juga seperti itu. Intinya mungkin bisa teman-teman baca eh, sekelas beliau, ulama yang sangat alim gitu ya, itu selalu apa ya mengedepankan apa ya, jangan ada apa jangan ada perpecahan, jangan saling bantah. Ini yang kenapa kok kita memahami bahwa dalam kitab beliau itu sangat hati-hati dan mengajarkan kepada para santri khususnya untuk apa ya, jangan menjadi santri yang kolot, jangan menjadi muslim yang apa ya kaku. Berkembanglah apa ya menyesuaikan zaman, tapi kita jangan sampai melupakan dasar-dasarnya gitu. Mungkin itu saja mungkin ya pemantiknya dari saya ya Mbak Azizah. Nanti untuk kajiannya karena ini lumayan bahasa Arabnya juga lumayan apa ya sederhana mungkin bisa teman-teman apa baca sendiri ya untuk kajian siang siang hari ini. Gitu Mbak Azizah. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nur Aini. Di dalam kitab tersebut ada 9 bab ya yang membahas mengenai sholat sunnah qobliyah Jumat, talqin kepada mayit, kemudian juga sholat taraweh, penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, ziarah kubur, kenikmatan dan siksa kubur, kemudian juga ada ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. juga mengenai tawasul. Dan ini tentunya sangat menarik untuk dibahas bersama dengan teman-teman ARK juga yang tentunya punya banyak pengalaman dengan masyarakat terkait Iya. Pasti kan perbedaan-perbedaan banyak pendapat banyak ini. pro kontra terkait 9 hal ini. Ya, mungkin Baik, kalau gitu kita kita langsung saja. sharing saja ya. Mungkin banyak teman-teman mungkin di daerah di daerahnya itu banyak masih masih ada saja yang masih berdebat dan sampai gontok-gontokan kayak gitu loh Mbak Aziz ya. Jadi kitab ini cukup bisa menjawab ketika ada apa ya namanya eh, apa ya Perbedaan jidal pendapat. apa namanya itu jidal itu apa namanya adu mulut yang tidak selesai-selesai adu argumen yang tidak selesai-selesai jadi kitab ini bisa dijadikan rujukan gitu. Baik. Baik, kalau gitu untuk menghangatkan suasana diskusi kita pada siang hari ini, gimana kalau kita langsung kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk berdiskusi, memberi tanggapan atau bertanya juga, Kalau mangga sharing juga boleh silakan karena raise saya juga hand masih atau fakir bisa ya. juga Ini di teman-teman di sini kolom saya chat komen yakin ya. teman-teman di sini nih saya yakin itu sangat ilmunya sangat di atas saya ya. Kalau saya apa ya mungkin bahas satu-satu
mungkin apa ya, ya sudah sudah Ada paham Bapak, semua. Bapak Sahul Hadi. Silahkan Bapak. Mbak Nuraini, Mbak Nuraini, Dalam Pak Herses. iya dipantau Pak Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam nih di belakang aku. Mau lanjut katanya, Pak Jamal Marki. Monggo dilanjut. Ya, Salam. Mangga Bapak Sahul Hadi untuk memberikan tanggapan, berdiskusi bersama, kami persilakan. Halo Bapak Hadi, suaranya tidak terdengar. Bapak raise hand, silakan untuk memberikan tanggapan, memberikan pendapat atau pernyataan untuk kita berdiskusi bersama siang hari ini. oh mungkin sebelumnya nyelom Mbak Azizah, itu ada yang minta link bisa di ini ya. Saya salin saja ya dulu di sini ya. Selain Bapak Hadi, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ada yang ingin bertanya, atau ini sudah ada ya PDF-nya ya? Boleh dibuka, silahkan dibuka untuk Halo, sama-sama membahas pada Assalamualaikum. siang hari ini. Ya, Pak Hadi, halo. Waalaikumsalam ini masih raise hand. warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin Silakan Kang disampaikan? Hadi. Ya, oke, terima kasih. Saya Ini ganti ke Ya, HP karena dari kemarin sebenarnya ada trouble di mic di laptop. siap. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Terima kasih Mbak Aini sudah hadir, membangunkan saya dari tidur. Karena lagi enak-enak tidur tiba-tiba ingat kalau ada Zoom pada siang hari ini. Ah, Membincangkan tentang kitab ini sebenarnya menarik gitu kan. Saya jadi ingat tentang satu kitab yang hampir sama mungkin. Kitabnya karangannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hampir mirip-mirip. Tapi kalau saya perhatikan di Risalah Ahlussunnah itu lebih apa ya? Lebih argumentatif lagi, lebih hujah kan, argumentatif bukan dan lebih risalah Kang. dalam dan Hujah bukan risalah. debatnya juga lebih keren. Nah, barangkali Mbak ini bisa memberikan pandangan kilas paling enggak kitab-kitab yang sejenis ini sehingga kita lebih kaya lagi referensi berkaitan dengan masalah hujah-hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu itu yang pertama. Yang kedua, eh, problematika amaliyah di masyarakat itu sejauh ini pengamatan saya sudah tidak lagi setajam di dekade 90-an atau 80-an. Jadi sekarang anak-anak sekarang ini sudah mulai generasi yang sekarang ini sudah mulai apa ya? Mungkin bahasanya gak terlalu ngereken ya. Nek cara Jawa Timurnya gak ngereken. Yang tahu Mbak Fatma ini paham. Terus gak ngereken yang seperti itu. Itu bahasa Mungkin Indonesia. ya orang-orang tua saja gitu. Orang-orang tua kita saja yang masih agak sedikit fanatik. Oh, bahkan kalau kita cenderung sekarang ini anak-anak muda NU ya biasa kok sholat tarawih 11 rakaat itu juga biasa. Jadi tidak lagi fanatik harus 2 3. Bahkan guyonannya Gus Dur dulu kan malah ada NU lama atau NU baru. Kalau NU baru ya diskon 40% gitu. Jadi 11 rakaat. Artinya hal yang demikian pun di kalangan ngapunten misalnya saudara tua kita misalnya Muhammadiyah juga sudah mulai biasa ada kegiatan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Menyebutnya bukan tahlilan tapi tahlil gitu kan. Menyebutnya bukan yasinan tapi membaca yasin. Artinya hal-hal yang seperti ini sudah mulai agak sedikit tidak jadi perdebatan panas yaitu di masyarakat. Cuman memang masih ada sekelompok-kelompok ormas misalnya katakanlah aliran Wahabi Salafi yang masih terus memperdebatkan hal seperti ini. Eh, Pertanyaannya Mbak Aini bagaimana eh, peranan peranan karya Mbak Ali Maksum ini
itu bisa memantik sikap moderasi beragama. Apa sebenarnya kontribusi pentingnya kitab ini dalam membentuk perilaku moderat dalam beragama? Saya rasa itu aja. Nanti kita bisa sambung di lain waktu lah diskusinya. Terima kasih Mbak ini, selamat terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Gimana saya Mbak komentar, boleh? ini? Langsung atau Boleh? kita tampung Ya, dulu? Boleh, ya saya boleh. Saya nih, saya mau Oke, komentar. dengan Bapak siapa ini? Nggak kelihatan di room chat saya, dengan maaf. dengan orang Bekasi ini, Bu. Mohon maaf, Ibu nggak kenal saya Pak ya. Kiai, Kiai Abdullah Safi'i. Kalau dari suaranya nih, mangga silahkan Baik, Pak baik. Kiai. Ya, saya mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu ya. Kalau 9 tadi yang dikaji di dalam kitab Hujah ini, buat orang NU menurut saya nggak ada persoalan. Karena kalau dia ahli sunnah wal jamaah yang madhabnya kepada Abul Hasan al Ash'ari wal Imam Maturidi atau kesininya Abah Hasim Ash'ari, nggak ada persoalan ini kitab. Dan ini justru menjadi pegangan buat kita, menjadi salah satu referensi buat kita yang kita kumpulkan untuk menjadi hujah buat kita. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika persoalan ini dihadapkan kepada orang-orang yang bukan NU. Kita sebut saja orang Wahabi, itu akan menjadi persoalan gitu. Karena orang Wahabi semua menolak ini. Yang 9 dalam kajian ini mereka semua menolak. Dan betapa kerasnya mereka tuh di TikTok kalau kita lihat. Mereka membuat narasi-narasi yang wah ini syirkul akbar, ini bukan lagi hanya syirik tapi bisa copot iman. Itu sudah luar biasa hinaan-hinaan narasi-narasi orang-orang Wahabi itu terhadap apa namanya orang-orang NU lah begitu. Dan menurut saya nih orang-orang Wahabi ini buat saya udah pengkhianat Pancasila ini. Saya tegas ngomong begitu itu. Di mana-mana pengkhianat Pancasila itu Wahabi. Kenapa? Karena di Pancasila itu jelas kita harus saling menghormati, saling menghargai pendapat orang. Itu ada di dalam kandungan Pancasila gitu loh. Mereka itu sudah jelas di Densus itu sudah dicap sebagai organisasi yang intoleran, itu jelas. Densus kan punya empat kaidah Densus itu. IRET namanya, intoleransi, radikal, ekstrim, dan teroris. Itu empat itu. Kalau sudah teroris itu sudah pada sikap itu pasti ditangkap. Persoalannya kenapa nih pada tahap intoleran, kenapa sih nggak ditangkap aja itu orang-orang Wahabi yang ceramahnya yang narasinya begitu-begitu yang justru menyebabkan konflik gitu loh. Bisa nggak tuh orang-orang Wahabi itu menghargai pendapat orang-orang NU? Kita orang-orang NU itu jelas, referensinya jelas, dalilnya jelas, hadisnya sahih. Biar lebih lengkapnya bisa dibaca di kitab hujah itu. Dan masih banyak kitab lain yang bisa kita pelajari sebetulnya. Ini salah satu referensi saja. Yang menjadi persoalan itu yang tidak memiliki sikap moderasi itu orang-orang Wahabi. Saya masih melihat ini kok pemerintah diam aja ya gitu. Harusnya orang-orang kayak begitu. Dan itu sering saya sampaikan itu. Di tingkat provinsi, di Baik, tingkat baik. nasional, sekalipun saya sering sampaikan, tangkap aja Pak, saya bilang begitu. Itu komentar tegas saya begitu ya. Karena kalau kita lihat, ya pedes banget omongan dia itu loh. Orang-orang Wahabi itu pedes banget ngomongnya. Betul-betul menghina Baik, kita. Tidak usah. Nah baik bisa udahlah, saya kira, dipahami saya kira Anda itu dari sudah bisa ditangkap ya Mbak Nur ya. Terima bisa kasih. disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Wih, sekali nih orang Bekasi. Luar biasa. Terima kasih Kiai Syafi'i. Silahkan masih ada lagi. Kita coba satu penanya lagi ya Mbak ya. Ada yang raise hand hari ini? Ini mohon maaf suaranya aja dikeluarin karena tidak terlihat di layar saya. Tidak ada ya. Baik, silakan Bu Nuraini untuk menanggapi Ya, dan yang berdiskusi bersama ya, teman iya. lainnya. Terima kasih Mbak Azizah. Ya, terima kasih Kang Hadi ya, Pak Saiful Hadi dari Mojokerto. Sama-sama. Gimana? Sama-sama. Apa ya, tentang
kaum muda sekarang itu yang acuh. Ini sebenarnya perlu kita ini ya, perlu kita waspadai juga ya. Mereka itu acuh itu karena nggak tahu atau nggak mau tahu. Gitu. Ini yang sebenarnya yang miris ya untuk kita generasi muda kita itu apa ya sudah mulai abai dengan apa ya eh, apa sih amaliah kita kenapa seperti ini kenapa seperti ini maka kalau mungkin di tradisi di pesantren ini masih jalan banget Mbak Azizah ya jadi apa ya eh, semuanya eh, mengikuti tarawih tapi kemungkinan kalau yang di masyarakat luar kan nggak tahu kadang kalau capek ikut yang 8 misalnya tarawihnya kalau lagi nggak capek maka 20 tanpa eh, tanpa pusing dengan yang tadi dibilang dengan Kang Hadi ya tanpa pusing ini dalil dari mana itu nggak mau tahu tapi sikap yang seperti ini bisa eh, apa ya akhirnya gampang untuk terbawa ketika anak-anak muda kita bukakan ini loh dasarnya seperti ini loh ketika kenapa kok ada yang berpendapat 8 ini karena dalil seperti ini. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Kiai Ali. Betul, ini sekalian menjawab Kiai Syafi'i, nggih. Betul, memang kalau untuk NU nggak masalah, justru ya ini sebagai tameng kita, Pak Yai Syafi'i ya. Ini sebagai tameng kita ketika ketika kita membaca ini juga, walah ternyata seperti ini toh, kayak gitu. Dan ini apa ya budaya yang apa ya, yang tadi itu ya, yang katanya Wahabi pengkhianat Pancasila intoleran itu karena kurang baca ya. Eh, Wawasannya itu tidak apa ya tidak mau menambah wawasan kembali gitu Pak Yai Safi'i mungkin ya. Nah ini yang sebenarnya darurat untuk kaum muda kita ya. Kemarin saya ada cerita juga ketika saya ngisi di apa ya kita kan kalau penyuluh turun ke sekolah-sekolah ya baik Bruce atau ini kalau musim Ramadan begini saya kemarin turun di beberapa sekolah jadi abai abai yang jadi ketika siapa yang jangankan sholat tarawih, sholat fardu saja, ketika ditanya yang masih bolong itu aja nggak ngaku ya masih bolong itu masih banyak. Nah, ini mungkin eh, PR kita para penyuluh bagaimana kita membawakan Islam yang moderat, Islam yang damai dengan konten-konten yang menarik yang itu bisa di apa ya ditemukan oleh kaula muda kita. Sebenarnya kalau mereka tahu dengan cara yang asik ya belajarnya itu mereka juga akan mau mengikuti. Kemarin saya contohkan, saya kemarin membahas tentang apa ya, yang karena kebetulan sekolah yang saya masuk itu perempuan semua ya Mbak Azizah kan, jadi saya mau ngambil tema untuk fikih pubertas, fikih mengenal darah seperti itu aja masih lu ternyata hutang sholat saya masih banyak itu benar-benar karena mungkin peran orang tua. Ya, jadi internalnya dia kurang baca, nggak punya guru ngaji. Nah, ini kan sudah lumayan darurat, nggih. Jadi semuanya sekarang budaya anak muda sekarang itu apa-apa tanyanya ke AI, tidak mau ngaji, tidak mau membuka kitab lagi, tapi apa ya praktisnya saja langsung buka internet. Kalau masih tanya kedua orang tua itu masih lumayan Mbak Aziza. Jadi adanya komunikasi. Tapi anak-anak generasi muda kita itu canggih-canggih. Nah, canggihnya mereka itu juga harus kita dampingi. Ya, salah satunya dengan ini apa ya kajian ini apa namanya kitab ini kan ini ketika kita melihat kitabnya itu kayak kalau melihat kitab tebal gitu kan sudah pusing dulu ya Mbak Aziza ya. Kalau ini kitabnya tuh kecil gitu. Oh, kayaknya mudah nih kayak gitu ya. Tapi ternyata maknanya itu sangat dalam. Ini yang saya apa ya ketika saya mengaji ini subhanallah ternyata dari apa yang beliau tulis itu cukup sederhana tapi ketika diamalkan itu banyak banget ininya, banyak banget manfaatnya. Dan beliau tidak bosan-bosannya dalam setiap bab itu. Ini apa ya menyebutkan ini masalah khilaf ya hati-hati jangan sampai bertengkar, jangan sampai berpecah. Ini yang saya
saya apa ya. Jadi walaupun beliau mengutarakan pendapatnya A, B, C, D gitu ya. Itu tapi itu yang apa selalu beliau gaungkan. Tuh, ini sekalian untuk menjawab Pak Abdullah Syafi'i mungkin ya. Jadi sebenarnya intoleransi apa ya teroris seperti itu kan karena memang eh, literasinya kurang menurut saya ya. Jadinya apa ya mungkin kawannya juga siapa. Jadi banyak faktor sih sebenarnya yang mempengaruhi itu. Mungkin ada juga kekecewaan kepada pemerintah yang akhirnya dia mencari pembenaran Itu atas nomor polos yang anu. noten di Pak Yai Safi'i ya. Jadi Kak, saya kan apa ya tadi yang dituliskan dalam kitab Hujah ini memang nggak masalah untuk NU dan seharusnya untuk semuanya itu juga ketika mau membaca. Tapi Lalu rata-rata kan tidak mau membaca dulu ya Pak Syafi'i ya langsung menyalahkan. Nah itu ketika coba dibuka. Nah ini di sini saya juga mengajak teman-teman penyuluh untuk bisa terus banyak membaca supaya kita lebih apa ya Gimana dewasa kuat. dalam melakukan apa ya penyuluhan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita sendiri malah yang memicu sendiri, yang memicu apa ya konflik seperti itu karena kita Baik. kurang ngaji, kurang baca. Baik, kalau itu kan dari sisi remaja yang dia memang kurang pengetahuan agamanya misalnya. Tapi kalau yang di pesantren-pesantren apa sih yang dirasakan pemuda-pemuda yang sudah mempelajari ilmu ini? Apakah betul-betul mempengaruhi perilaku atau cara berpikir moderat di santri-santri Mbak yang sudah merasakan yang mempelajari ini? Jadi eh, nanti eh, santri itu terlihat dia sukses ya. Apa yang dia pelajari itu masuk enggak itu ketika santri itu sudah kembali ke masyarakat Mbak Azizah. Dan inilah pesantren sebagai apa ya pembentuk. Karena di pesantren juga kita tidak boleh pegang HP seperti itu ya. Jadi memang waktunya itu banyak dikhususkan untuk mengaji gitu. Jadi ketika ketika harapannya ketika nanti kembali ke masyarakat ya, saya juga dulu merasakan sekali ya. Ketika saya di lingkungan pesantren itu sepertinya semuanya kawan ya, semuanya sama dengan kita. Ketika turun ke masyarakat ya, ketika kita tinggal bersama masyarakat, ternyata apa disitulah ternyata harus buka kitab lagi, harus mutolaah lagi. Oh, alah ternyata dulu maksudnya Pak Yai ini seperti ini toh, seperti itu. Jadi kerasanya itu justru malah setelah keluar dari pesantren. Kalau di pesantren karena semuanya sejenis sama ya, mungkin nggak begitu terlihat efek langsungnya, tapi nanti. Jadi itu akan membawa mindset santri. Nah, salah satu yang apa di ini oleh Mbah Hali. Jadi dulu Mbah Hali itu termasuk orang yang hafal semua santrinya namanya siapa, ayahnya siapa, dari mana. Jadi ketika tidak hadir itu langsung beliau panggil. Seperti itu. Itu yang kesan-kesan dari para alumni. Kebetulan kita punya forumnya, Mbak. Jadi kita punya forum alumni ya, alumni Kerapyak ya. Jadi setiap setiap sebulan sekali kita ngumpul, disitulah santri-santri yang langsung ngaji dengan beliau, apa menceritakan bagaimana apa ya sikap beliau ketika ada sesuatu, terus ketika ini mungkin pernah mendengar enggak Mbak Azizah itu tentang pohon kok beragama. Kalau kalau jadi seperti apa ya gojekan, tapi ini benar ketika kita pahami. Misalnya, Oh, kalau cemara, cemara itu kan identik dengan agama tertentu. Apakah betul. pohon itu juga beragama? Jadi pernah ada santri yang tidak, jadi menebang semua apa ya itu pohon cemara karena dianggap itu apa ya nggak Islami banget gitu. Sama beliau juga ditegur. Emang pohon juga beragama. Jadi jok-jok seperti itu yang sebenarnya itu ada makna eh, yang terkandung itu dalam banget ya. Bagaimana beliau menghormati semuanya. Bahkan dulu pernah ada Mbak Aziza. Jadi sebelum beliau itu pernah ada paus itu datang ke pesantren. Itu pengasuh-pengasuh yang lain pun
eh, tidak sedikit yang menolak gitu. Jadi tapi beliau apa ya, dengan apa ya, moderatnya beliau itu seperti itu, terbuka dengan semuanya. Walaupun kita tetap prinsip kita tetap kita pegang. Beliau ketika mau membuka sekolah resmi pun juga banyak sekali kendalanya dulu. Gitu. Dan akhirnya sekarang kan banyak sekolah formal yang ada di Kerapia seperti itu. Sekarang kan menjadi nama ya. Mungkin teman-teman mungkin di sini ada yang apa, alumni sana ya. Jadi SA, MTS Ali Maksum, MA Ali Maksum seperti itu karena memang membutuhkan apa ya, selain selain keilmuan yang ada kita juga butuh formalitas yaitu ijazah gitu. Betul. Jadi Mbak, pemikir lumayan. baik, baik Mbak. Ini tadi pertanyaan dari Kiai Safi'i, apakah tidak bisa nih yang intoleran ini langsung ditangani selagi masih intoleran sebelum menjadi teroris gitu? Itu sepertinya juga perlu digali lebih dalam. Jadi apakah intoleransi itu bisa di apa ya? Bisa di apa supaya tidak menjadi apa namanya, jadi aksi ya, aksi dalam apa ya, jadi menjadi teroris dan lain sebagainya. Itu kan karena sudah beraksi. Kalau masih hanya intoleran, masih kita apa ya, tidak diwujudkan dalam apa ya namanya ini, Aksi aksinya nyata ya, gitu. itu Hmm. eh, sebenarnya kita terutama mungkin kita peranan penyuluh ya, jangan mengkotak-kotakan juga orang-orang yang kita apa ya, isi. Saya juga di rumah saya kan di Kerapiak ya Mbak. Kerapiak itu kan NU banget ya. Tapi saya membuka, misalnya saya membuka, mencoba untuk menyambung dengan dunia lain selain NU kayak gitu ya. Supaya kita lebih lebih ini apa ya, lebih terbuka lagi. Jadi yang ngaji di rumah saya juga dari kalangan Salafi, dari kalangan macam-macam, dan itu sempat membuat para tetangga juga gerah juga ya. Kok yang ngaji pakai cadar-cadar padahal situ NU kayak gitu misalnya. Tapi ketika kita masuk, yang saya rasakan itu sebenarnya mereka mau, ada kemauan untuk mengaji lebih dalam lagi, itu sudah kita harus apresiasi. Ya, kalau saya selalu selalu husnuzon saja. Jadi datang ke rumah itu kebetulan ada ya, walaupun sih pertamanya ngajinya biasanya yang umum misalnya tahsin. Dari tahsin itulah kita tahu, oh lah ternyata sholatnya masih seperti ini. Terus saya, Mbak tahu nggak misalnya yang pokok-pokok aja dulu, misalnya rukun sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Oh nggak tahu. Dari situlah akhirnya beliau ingin ngaji, boleh dong. Sekarang saya ngaji fikih gitu. Terus pernah saya mengisi yang apa ya, yang ya mungkin dalam tanda kutip mungkin orang-orang mengatakan itu eksklusif karena apa ya, kalau hampir sekampung itu semua kayak gitu semua gitu ya. Tapi saya masuk ke sana ya, dengan bungkus apa ya namanya, tahsin Al-Quran. Tapi akhirnya saya merambah ke sana, ke fikih, ke yang lain-lain kayak gitu. Dan memang karena ya itu ya mungkin yang dikatakan Pak Syafi'i itu ya. Jadi literasinya kurang gitu ya. Tapi ketika kita bawakan dengan damai, ini loh begini, kita kita apa, dalam kitab ini ketika membahas rukun sholat itu seperti ini. Jadi apa? Jadi tahu sedikit-sedikit, terutama yang pokok, mana yang rukun kauli. Oh, ketika membaca takbiratul ihram itu harus 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 berbunyi, bukan mengangkat tangannya seperti itu. Oh, itu namanya rukun kauli. Jangan sampai hal-hal dasar seperti itu malah kita nggak tahu, tapi hal-hal yang sunnah, yang bukan prinsip banget itu malah diperdebatkan. Disitulah saya masuk, Mbak. Jadi disinilah, oh kita perlu membaca lebih banyak lagi gitu. Dan akhirnya kawan-kawan saya juga banyak yang dari kalangan yang lainnya, yang mungkin ini mungkin bagi teman-teman yang saya sama-sama di pesantren, kok aneh sih murid-muridmu pada pakai cadar semua. Tapi saya nggak apa-apa. Yang penting kita apa ya, memahamkan begini, jangan sampai pemahaman mereka salah, terus akhirnya intoleransi dan
yang lain-lainnya. Jadi ada eksklusivisme di sana seperti itu. Ketika kita milih-milih ya, milih-milih kita mau ngisi di mana itu juga perlu dipertanyakan kitanya. Jadi termasuk saya itu, Betul. iya, saya itu termasuk oke lah kalau misalnya eh, memang mereka membutuhkan. Tadinya yang ini yang saya rasakan ya Mbak, itu satu satu orang ke rumah saya. Akhirnya berikutnya dia bawa dua temannya. Akhirnya saya diundang ke majelisnya di majelisnya yang ada di apa perumahannya. Ternyata satu perumahan seperti itu semua. Akhirnya saya ngisi rutinan. Nah, ini yang apa ya, ketika kita mau membuka diri, teman-teman penyuluh mau membuka diri, insya Allah kita bisa lebih bermanfaat dan Islam rahmatan lil alamin itu akan berasa banget. Ya, jadi, tapi memang sih pendidikan pesantren ada banyak yang perlu dievaluasi juga banyak ya, yaitu mungkin banyak yang kasus oknum atau mungkin karena apa ya, saking tertutupnya lingkungan ya. Pernah saya itu juga agak tertampar ya dengan perkataan anak saya yang masih kecil. Ketika teman-teman saya itu tidak pakai jilbab. Ya, jadi saya tuh punya teman-teman yang non-Islam ya. Tapi anak saya kan belum paham karena anak saya semuanya di pesantren. Saya juga menyadari iya, ini masih wawasannya sempit karena temannya sejenis semua, satu Islam semua, NU semua, kayak kayak gitu mungkin ya. Jadinya dia belum nyampe pikirannya. Ketika saya ajak bertemu dengan kawan saya yang kebetulan itu satu Buddha, satu Katolik. Jadi kan nggak mungkin kan pakai jilbab. Terus anak saya kelas 3 SD kala itu, tapi dia di pesantren. Jadi anak saya 3 itu ketika lulus TK di pesantren semua. Ini saya juga agak keliru mungkin ya, nggak pernah membahas yang seperti itu. Kaget anak saya, kok temannya Umi nggak pakai jilbab semua, kayak gitu ya. Jadinya kaget dia. Terus kok ada pohon Natal? Itu kan pohonnya orang Kristen. Itu yang apa eh, yang langsung nyeletuk keluar kayak gitu ya. Kan polos ya, anak kecil itu kan polos ya. Terus saya berikan penjelasan begini-begini. Iya, karena temannya Umi itu tidak hanya Muslim. Temannya Umi itu juga banyak yang dari Nasrani. Jadi waktu itu karena kebetulan ketemunya di hotel dan lagi merayakan liburan Natal, kan jadi panjang. Nah, inilah pentingnya kita menerangkan pada anak-anak kita, pada generasi muda kita, supaya Islam berada di tengah-tengah Indonesia yang plural, tapi kita bisa membawa kedamaian, bukan malah mengkotak-kotak, bukan malah kita merasa yang paling benar. Itu Mbak Nur Aziza. Betul, ini sangat jelas sekali penjelasan dari Ibu Nur Aini ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada juga yang ingin berbagi pengalaman perbedaan pendapat di lingkungannya juga. Monggo silahkan. Silahkan langsung dinyalakan saja ya mikrofonnya karena di layar saya tidak terlihat ada yang resen atau tidak. Karena kebetulan saya pakai HP nih. Silahkan ya. Ada yang berpendapat? Belum ya? Berarti kalau gitu kita lanjutkan saja Mbak diskusi kita pada siang hari ini. Kalau misalnya kita merasa nih banyak aliran-aliran lain yang sangat meresahkan. Juga kemudian juga kita sudah berdialog dengan Babinsa dan lain-lain. Tetapi eh, kita kan satu sisi harus menghormati perbedaan. Ya, tapi satu sisi kita juga harus tegas pada orang-orang yang kita lihat ini menjurus ke teroris. Kita harus apa, Mbak? Sikap yang harus kita lakukan. Jadi ketika ini konteksnya penyuluh ya Mbak ya. Kalau ketika kita apa ada apa kelompok yang seperti itu, ya kita eh, ya jangan jangan terus antipati. Justru kita malah mendekati dengan kanal-kanal yang itu sekiranya bisa aman, bisa apa ya namanya tidak langsung mereka frontal langsung menolak kita gitu. Jadi eh, dan apa ya sikap kita itu memang sangat berpengaruh terhadap apa namanya timbal balik dari mereka juga gitu. Pernah saya itu ini sharing pengalaman aja ya kayak
kemarin saya itu diundang ke pengajian anak yatim kayak gitu. Dan beliau apa ya, karena masih di wilayah kecamatan yang saya ampuh, akhirnya saya datang. Saya kaget di sana, kenapa kok masih ada lambang Ahmadiyah sebesar itu. Nah, inilah mungkin peran kita, tapi kita jangan langsung, hei, kenapa kok masih ada begini-begini? Ini sudah nggak boleh. Jadi kita kita pun yang elegan ketika menemukan masyarakat yang masih seperti itu. Akhirnya saya komunikasikan dengan RT setempat, dukun setempat, tapi tidak sepengetahuan beliau, orang yang mengundang saya. Nah, inilah terus, oh baru kita, oh itu dulu kok Bu, sekarang sudah enggak, segini gini gini. Oh ya, tapi Ibu tetap waspada. Oke, justru itulah yang harus kita dampingi. Jangan kita malah lari menyerang apa dan apa ya, ibaratnya langsung stop cut dengan apa ya, serta merta itu tidak. Jadi kita pelan-pelan. Baik, sangat jelas, Mbak. Berarti kita tidak boleh langsung mengintimidasi, kita harus mendekati dengan baik. Ini sudah ada juga di yang raise hand, Mbak, dengan Ibu Tanah Mardiah. Mbak Iana Mardiah, silakan. Iana Ya, Mardiah. Ya. silakan Bu Iana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iana Mardiah dari Lampung. Jadi karena tadi Bu Nurul Aini sedikit bicara tentang Ahmadiyah, jadi di tempat saya ini kemarin barusan ada, jadi kami dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten, Kejaksaan sini mengkonfirmasi bahwasannya kan di salah satu pekon di tempat saya bertugas, memang ada anggota jamaah Ahmadiyah kurang lebih sebanyak 58 orang. Banyak ya. Dan itu terkonfirmasi mereka punya KTA dan ada pimpinannya gitu. Nah, kemudian kan karena eh, tadinya kan kami dipanggil, kemudian di apa ya istilahnya, Ibu tahu nggak kalau ini aliran ini kan sudah sesat dan lain sebagainya gitu kan. Artinya kan sudah tidak boleh eh, hidup dah dalam tanda kutip gitu kan. Tapi saya berpendapat kan selama ini kami bisa berdampingan kok Pak, saya bilang begitu karena banyak juga yang dari ibu-ibunya itu bahkan ikut kajian majelis taklim dengan kami yang Betul. notabene ahlu sunnah wal jamaah gitu kan. Itu bisa jadi kan mereka hanya ikut-ikutan. Iya, Kemudian ikut-ikutan. dari pihak kejaksaan itu kan manggil ya, manggil ke sana. Kami pikir ya, hasil panggilan tadi kan, oh berarti nanti kita ini kayaknya udah mau apa ya istilah mengkat Ya, kegiatan kita. Kemudian sampai saya bertanya, kalau misalkan mereka mau ikrar keluar dari Ahmadiyah itu prosesnya gimana, nanti gimana? Saya udah sampai ke sana pikirannya. Tapi ternyata apa hasilnya setelah dipanggil kejaksaan? Saya konfirmasi ke Sekretaris MUI karena beliau yang ikut hadir. Kalau KUA kan hanya sebatas Ya. mengantarkan informasi tadi. Ternyata apa hasil pertemuan di kejaksaan tadi? Mereka tetap boleh dalam tanda kutip hidup seperti kemarin, tidak langsung dibredel dalam tanda kutip, hanya pergerakannya yang dibatasi. Mereka tidak boleh merekrut anggota baru dan logo-logo apa istilahnya identitas mereka ditanggalkan, hanya itu. Iya. Ya, yang notabene kan berarti eksistensi mereka masih diakui bahkan oleh orang kejaksaan yang tadinya kayaknya menggebu-gebu mau membredel mereka gitu. Sekedar sharing aja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Mbak Iana ya, pengalamannya. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang sama. Silakan Ibu Aini untuk menanggapi. Ini yang resen mau menanggapi atau mau bertanya baru ini? Atau lanjutkan dulu. Ini sebenarnya ya sedikit ya Mbak Yana. Iya, Itulah iya. tantangannya ketika kita berada di masyarakat ya. Tapi ketika memang terang-terangan ketika itu apa ya melawan pemerintah, ini yang tidak boleh. Perlu Betul. perlu kita sosialisasikan ke sana. Kalau misalnya kejaksaan mungkin itu ini ya meminimalisir aksi yang apa frontal kayak gitu Iya, ya. iya. Jadi pelan-pelan itu saya yakin seperti itu apa ya namanya tidak langsung dimatikan
apa ya, benar-benar mereka dibekukan itu bukan seperti itu. Harapannya kita lah terus hadir di tengah-tengah itu. Ya. Jadi ketika ketika semua itu ditanggalkan, ketika mereka nggak boleh merekrut anggota baru, nah inilah kita itu harusnya hadir. Jadi hadir untuk mendampingi ya para ex Ahmadiyah itu untuk kembali ke Islam yang seutuhnya, yang rahmatan lil alamin itu. Kenapa kok Ahmadiyah nggak boleh kita sampaikan dengan cara yang baik? Mungkin itu sudah dilakukan mungkin ya Mbak Yana ya. Ya, jadi gini, kami sempat diskusi dengan salah satu anggotanya yang perempuan ya, karena kan sama-sama ibu-ibu, jadi lebih enak ketika ngobrol. Jadi ketika ditanya, Bu, kenapa nggak keluar saja dari Ahmadiyah? Oh, susah kok Mbak sekarang katanya. Jadi ketika mereka ada dalam tanda kutip ya bisik-bisik, oh mau keluar aja, nanti mereka itu mendapat teror tuh Bu. Oh, yang itu yang Dia tidak nggak boleh. diperkenankan keluar dari Ahmadiyah karena apa? Jadi ini saya apa ini pantas saya sadar apa enggak saya kurang ini ya maksudnya jadi mereka itu ada kewajiban untuk kayak iuran wajib bahasanya ke Oh, pimpinan mereka ternyata gitu jadi itu apa ya maksudnya ada sisi kalau menurut saya pribadi oh ada sisi kepentingan ekonomi juga ternyata gitu jadi dari sekian orang itu oh ini sebenarnya kan dari beberapa orang itu terutama yang ibu-ibu kan mereka tadinya kan nggak paham itu apa karena suaminya atau ayahnya dulu ini mereka akhirnya ngikut gitu jadi ketika disampaikan kenapa nggak keluar aja oh tadi satu kayak dapat teror tadi yang kedua memang mereka ada kewajiban untuk tadi ada iuran yang harus mereka bayarkan ke pemimpin mereka gitu. dan juga ya, ya emang itu berarti membutuhkan pendampingan juga Mbak. Jadi Ya, nggak bisa dilepas langsung ya. Tapi tetap prinsip kita sih, eh, karena di sini ada teman-teman lain ya, Pak Subdit juga, kita punya jejaring yang bisa, kita jangan bergerak sendiri. Ya, ketika kita, kalau itu misalnya ranahnya, itu mungkin satu lokal kayak gitu ya. Ada kelokalan di sana kita maka menggunakan apa melibatkan ini setempat apa namanya stakeholder setempat. Kayak kemarin saya masuk ke sana, saya juga akhirnya bilang Pak Babin juga, Pak Babin, saya setiap hari ini saya ke sini. Nanti mungkin suatu saat kalau saya membutuhkan, ya dengan langsung saya kontak ya. Kalau saya ada apa-apa. Jadi jadi jangan sampai kita apa ya ceroboh juga gitu. Tapi kita tetap karena saya kebetulan disuruh mengisi kan kesempatan kita untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk dipahami eh, oleh kalangan yang masih awam dalam hal ngapunten apa ya namanya pemahaman tentang ya seperti itu. Kita mulai dari yang sederhana-sederhana saja. Oh, ternyata membuat mereka tertarik aja dulu. Seperti itu. Tapi kita jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri atau malah ikut ikut jadi apa ikut ke pemahaman mereka. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi tetap saya apa lapor RT setempat semuanya bahwa saya itu adalah dari KUA. Saya ketemu lurahnya juga. Nggak apa-apa Mbak, aman, insya Allah gitu. Ya udah, saya masuk gitu. Jadi ketika ada apa-apa kita juga tidak mudah untuk disalahkan. Itu Mbak Yana ya. Jadi kita tetap bergerak tapi jangan bergerak sendiri. Harus ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin nanti kayak Pak Kasubtim, Pak Hersus mungkin bisa menambahkan ya. Kalau ada kasus seperti ini gimana nih Pak Hersus? Baik. Itu ya, kita Waktu justru kita tinggal mendekati 3 menit Mbak. di waktu kita yang sedikit justru saya Temanya agak aneh ya, tapi masih Islam yang damai sih ya. Seperti yang digaungkan Kiai Ali Maksum itu seperti itu. Nanti bisa dibaca kitabnya Mbak Yana. Ada kok ya. Terjemahnya sebenarnya sudah banyak tapi memang iya. versinya berbeda-beda. Saya termasuk baik. mungkin bagian dari santrinya kok Bu Iya. karena dari sanatnya dari Mbak Al Munawir Oh, berarti saya satu. aslinya dari Demak tapi dari Lampung iya. Oh, iya. Baik, baik. Ini kita Bisa kasih kesempatan penanya terakhir kali ya, Mbak ya. Mungkin Iya. ada yang ingin memberi masukan atau tanggapan untuk sebelum kita menutup
Zoom kita siang hari ini. Pak Kasubtim mau menambahkan? Enggak, oke siap. Boleh, mungkin Mbak waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi sebelum kita akhiri. Ini teman-teman nggak ada ya? Cukup ya? Saya tadi Pak Saiful Hadi tadi raise hand ya. Pak Saiful Hadi mungkin Pak mau Saiful, mengatakan atau kurang puas dengan jawaban saya tadi. enggak, silahkan untuk menjelang terakhir di pertemuan kita kali ini. Silahkan Bapak. Cukup. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab itu kalau ada yang nelpon, itu Sudah cukup Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Cukup. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Tinggal japri kalau kurang itu mah. Baik, rekan-rekan yang lain gimana sebelum kita akhiri pertemuan Warahmatullahi kita? wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Muhammad Ramidi dari Ustadz Kabupaten Ramidi Utara. dari Kota Bekasi, silakan. Ini berbagi pengalaman saja ya, Ustazah. Karena kebetulan saya seringkali juga hadir duduk mengisi di majelis-majelis atau di masjid-masjid yang memang notabene kebanyakan mereka pengurus maupun jamaahnya dari beberapa pemahaman yang berbeda dengan kita sebagai kaum nadihin atau aswaja gitu. Dan memang setiap saya menghadapi mereka itu seringkali saya coba mengutip kaidah-kaidah fikih dakwah dari Mufti Kairo Syekh Al-Jumu'ah. Di situ ada kaidah fikih dakwah ya yang harus dipegang dalam rangka untuk bisa diterima oleh mereka gitu. Supaya apa? Supaya mereka memang paling paling yang paling mendasar ketika menyampaikan kepada mereka pegangannya adalah Quran dan hadis. Itu yang menjadi salah satu dasar pegangan mereka yang memang mesti kita harus kita pahami agar mereka hanya bisa menerima Quran, hadis dan hadis itu yang mereka anggap bisa diterima oleh mereka adalah yang hadisnya sahih dan hasan. Nah, tentu dalam hal penyampaian kepada mereka kita perlu paling tidak menguasai dalam kaidah tentang apa tentang sanad-sanad ya tentang derajat hadis dan bagaimana mutabaahnya, sawahidnya di situ sehingga ketika mereka menggunakan hadis yang mereka tahu kesahihannya gitu dan mereka menganggap itu ketika menyampaikan hadis yang mereka tidak ketahui dan dianggap oleh mereka itu adalah hadis yang dhaif, maka kita memberikan penjelasan berdasarkan juga dari sisi ilmu hadis. Nah, itu yang seringkali mereka bisa menerima dengan kaidah-kaidah yang kita berikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka mau duduk dalam majelis kita. Meskipun eh, biasanya orang-orang yang berbeda pemahaman salah satunya di kalangan Wahabiyah itu mereka lebih mankul musnabil imamah, lebih bersandar kepada para ustadz-ustadznya untuk bisa duduk dalam majelis. Ketika bukan bukan ustadznya mereka enggan untuk hadir duduk dalam majelis ilmu. Gitu. Maka yang kita suguhkan adalah yang terutama itu adalah bagaimana kita menyampaikan terkait dengan pandangan tafsir dalam Quran berdasarkan pemahaman tafsir yang mereka pahami juga di kalangan para ulama-ulama mereka. Karena memang para mufasir di kalangan mereka juga banyak yang harus kita juga pelajari supaya mereka bisa terakomodir pemahaman mereka yang selama ini mungkin mereka belajar dari para ustadz-ustadz yang lain bukan hanya kepada kita kalau dari kalangan nadiin sehingga kita bisa mengkolaborasi tentang pemahaman-pemahaman yang mereka selama ini pahami dan hadis yang mereka anggap dhaif ketika kita menyuguhkan bagaimana pandangan dan pendapat dari para ulama-ulama pakar hadis mereka akhirnya pada bisa memahami bahwa hadis ini bisa dinyatakan dan bisa digunakan di situ. Itu yang selama ini saya coba untuk menawarkan kepada masjid-masjid yang memang notabene pengurus dan jamaahnya banyak kan orang-orang kalangan Wahabi.
Di tempat kami juga di wilayah Bekasi Utara ada juga pemahaman ormas yang dikenal dengan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran itu. Nah, itu pun juga saya sering ikut mengikuti kajian mereka di dalam kajian tafsir, dan saya mencoba memahami. Suaranya hilang, Ustaz. Kemute ya, Pak Ramidi, kemute ya. Suaranya terlihat, Ustaz. Dinyalakan mic-nya. Nah, ya. Nah, jadi kaidah-kaidah itulah yang saya coba selama ini untuk kita kita masuk untuk memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka mau tetap duduk dalam majelis, bukan hanya sekali datang untuk menguji kita, tetapi mereka akhirnya jadi suka untuk duduk dalam majelis karena tidak bicara tentang itilafiyah. Ketika kita bicara tentang fikih, maka kita tidak hanya bicara tentang fikul mazhabil arba'ah saja, tapi bagaimana praktek-praktek ibadah dalam hal yang berkaitan dengan fikih, kita coba mempertanyakan bagaimana cara ibadah mereka, apa yang mereka jadikan hujah, dan mereka menggunakan pandangan siapa. Nah, dari situ kemudian kita bawa rahna bahwa memang itu sanad dari praktek ibadah yang mereka gunakan selama ini, para ulama-ulama mereka atau asatidz mereka itu merujuk kepada ulama-ulama fuqaha. Inilah kita berikan itu jalur pemahaman ke arah sana supaya mereka tahu, oh ternyata memang selama ini praktek-praktek ibadah mereka sebenarnya bukan anti bermazhab, hanya mereka tidak mengetahui sanad mazhabnya gitu, sehingga ketika kita tahu, kita sampaikan kepada sanad, oh bahwa fikih menurut ulama mazhab ini memang contoh yang saudara praktekkan adalah menurut mazhab ini, sehingga ketika ditelusuri oleh mereka di praktek itu bisa bisa sampai dan mereka bisa memahami praktek ibadahnya, bahwa mereka bisa memahami dengan bermazhab sebenarnya di situ. Baik, terima kasih Ustaz. Sangat luar biasa Ya, penjelasannya, mengkolaborasi intinya ya Ustaz ya. ya betul. Itu Gitu. adalah cara pendekatan kita pada rekan-rekan yang berbeda gitu kan. Ya, Baik Ibu ya Nur betul. Aini, ini teman-teman ternyata waktu kita sudah melewati dari waktu yang sudah ditentukan. Mungkin kita sebelum mengakhiri kita dengarkan dulu closing statement dari Ibu Nur Aini. Baik, terima kasih ya, Pak Muhammad Ramidi. Ya, sama ya pengalamannya eh, yang saya sampaikan. Yang penting kita jangan menutup diri. Intinya seperti itu, oke. Untuk closing statementnya, eh, apa ya? Dengan menginspirasi dari karya-karya dari Kiai Ali Maksum, marilah kita semua eh, bersemangat ya untuk terus mengupgrade ilmu yang kita punya. Jangan bosan untuk membuka kembali dan menambah literasi yang kita punya, supaya kita lebih berwawasan luas lagi dan Islam yang kita sebarkan, kita selaku penyuluh menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja, Mbak Nur Azizah. Semangat semuanya, selamat menjalankan puasa. Semoga pertemuan hari ini menambah menambah pahala kita ya, puasa kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebelum tutup boleh Baik, terima kasih kasih. pesan nggak? Ya, Monggo. mohon izin Pak Kasubdit, mohon izin eh, Kak Fatma selaku admin. Kami mengimbau ke teman-teman FAIP ya, yang penyuluh Islam fungsional, coba bantu meredam teman-teman yang SK P3K atau SK CPNS tertunda. Jadi mohon bantuannya supaya teman-teman bisa ngasih tahu ke teman-teman yang tertunda SK-nya ini supaya tetap bersabar, supaya nggak usah turun ke jalan, kita ikuti prosesnya. Ini sifatnya dinamis, jadi moga-moga bulan baik ini semua berjalan lancar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hersus. Nanti kita sampaikan juga kepada teman-teman penyuluh lainnya. Terima kasih, Bang Baik. Masih Kak Fatma. Baik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hari ini Alhamdulillah kita sudah melewati
rangkaian diskusi yang luar biasa dan mudah-mudahan menambah hasanah wawasan pengetahuan kita. Dan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wacana pengetahuan baru di kehidupan kita juga sebagai menambah menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah juga cara-cara kita bermasyarakat dan sebagai penyuluh bagaimana menyelesaikan konflik di masyarakat. Baik dari saya cukup sekian sebagai moderator pada ini. Saya Aziza. Sampai ketemu di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman kita akan berfoto bersama. Bagi yang kena menyalakan kamera disilakan. Di sini kita ada 6 slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Naib, Mbak Fat, Mbak Cici, Mbak Nuraini, terima kasih. Izin pamit. Teman-teman ARK yang belum isi link absen, silakan isi link absennya. Saya Sudah masuk ada. slide keberapa Bang Naib? Slide oleh. Yang di Jawa Barat sampai ketemu besok ya. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih narasumber. Terima kasih. Bang Hersus, Bang Hersus. Bang Aziza. Hersus. Selamat puasa. Terus semangat. Siap. Sehat selalu untuk semuanya. Amin, amin, amin. Selamat puasa. Puasanya semua, Puasa amin. champion. Pandai. Pandai Bang. Ini sambil nguk absen pulang jadi pas. Oh. Ke timur ya. Lumayan menghabiskan waktu ya Mbak ya. Makasih Bunda, ilmunya luar biasa. Allah. Izin pamit Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin saya matikan Zoom-nya ya. Ya. Makasih Bang. Baik.